Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pengamat politik di Amerika yang orang Amerika semua udah bilang bahwa Pax Americana ini udah lemah. Hegemoni Amerika sebagai polisi dunia pasti akan berakhir 10-20 tahun ke depan. Itu merupakan pendapat ahli politik. Buktinya apa? Buktinya sekarang Rusia udah nggak takut sama Amerika. Rusia udah berani mulai nyerang Ukraine meskipun Ukraine di-backing sama NATO. Kenapa? Karena Amerika ini sekarang udah ngos-ngosan. Amerika ini adalah Britain yang dulu zaman Perang Dunia II. Amerika yang sekarang sudah ngos-ngosan ngelawan Vietnam, ngelawan Taliban, ngelawan ISIS yang kalau misalnya ISIS itu beneran bukan dari mereka, macam-macam. Jadi bisa dibilang duitnya udah banyak habis. Bahkan sampai di Afghanistan pun udah ditarik pulang kan, karena udah ngos-ngosan. Dan juga sekarang sejak era Covid ya, banyak banget supply money yang bertebaran di US dollar, yang bahkan setengah jumlah total USD yang ada itu dicetak dalam waktu 2 tahun terakhir. Jadi benar-benar inflasi gila-gilaan akan segera datang. Semua orang yang belajar bilang ini inevitable. Tidak bisa dihindarkan karena cetak uangnya sangat luar biasa gila. Ya ini juga sebenarnya match sama sejarah. Kalau kita mau ngelihat masa depan, kita harus lihat sejarah. Dulu sebelum ada The Great Depression tahun 33 di Amerika, ada pandemi dunia 15 tahun sebelumnya. Sekarang ada pandemi tahun 2019, apa mungkin 15 tahun ke depan ada depresi gila-gilaan juga di tahun 2030-an? Ya match kalau sebenarnya misalnya akan ada inflasi gila-gilaan di tahun 2030-an misalnya. Itu kan match sama pengamat analis politik yang bilang bahwa 10-20 tahun ke depan di periode 2030-an akan hilanglah hegemoni Amerika Pax Americana. Semua kan match sebenarnya. Dan ya ini semua sama dimulai dengan adanya pandemi yang pandemi ini akhirnya membuat terjadinya inflasi. Kalau ngomongin printing money di Zimbabwe itu kan printing money gila-gilaan sampai uang Zimbabwe itu buat berak juga udah kagak laku gitu. Masalahnya Zimbabwe itu uangnya itu nggak punya kaitan dengan mata uang lain. Kalau dia bangkrut ya bodo amat, yang kena ya dia doang. Masalahnya kalau Amerika yang kena adalah seluruh dunia. Kenapa? Karena semua dunia itu punya cadangan devisa yang disimpan dengan US dollar. Itu masalahnya. Jadi saat Amerika hancur, dia akan menyeret semua orang dalamnya. Meskipun pasti printing money Amerika itu berbeda dengan printing money Zimbabwe, pasti beda. Tapi in the end pengamat bilang akan mengarah ke arah yang sama dengan waktu yang berbeda gitu. Nah oke, semua pengamat sepakat 10-20 tahun ke depan Pax Americana akan segera berakhir. Nah terus diganti sama Pax apa? Yang menggantikan adalah Pax Judaicana. Pax Judaicana atau Pax Judaica adalah kedamaian di dalam naungan Israel, Zionis. Ini merupakan sebuah teori sebenarnya, teori yang dikemukakan oleh Shimon Hosen. Ini merupakan teori dia bahwa ya setelah nanti Pax Americana selesai, yang ganti adalah Pax Judaica. Kalau dipikir-pikir memang ini possible banget karena memang Israel itu sekarang makin menunjukkan hegemoninya di Timur Tengah terutama. Sekarang udah bisa dipastikan sebentar lagi Israel bakal punya hubungan diplomatis sama semua negara Arab, majority lah at least. Makin kesini makin maju terus. Israel pun adalah merupakan negara yang paling high tech, paling canggih karena banyak pabrik-pabrik yang bikin hal canggih. Jadi negara Israel itu nggak bikin produk-produk yang barang mentah dan lain-lain. Itu bukan majoritinya bukan bikin itu bukan keahlian mereka. Keahlian mereka adalah bikin apa? Bikin software. Mereka inilah sebenarnya yang paling canggih sekarang. Mereka kerjaannya bikin software. Itulah ekspor terbaik mereka, bikin software. Dan sekarang disambungkan juga dengan Web 3.0 gitu ya. Memang makin ke depan teknologi akan makin maju pastinya dan makin akan membantu kehidupan kita. Dan negara yang paling jago dalam urusan teknologi dialah pemenangnya. Siapa dia? Saat ini Israel lah negara yang paling jago untuk urusan teknologi. Dan jika analisa ini pas bahwa tahun 2030 akan terjadi perpindahan Pax dari Americana kepada Pax Judaica, perpindahan Pax selalu ditandai dengan bencana, entah bencana perang atau bencana ekonomi. Itu tandanya perpindahan Pax. Dulu waktu Pax Britannica dimulai, yang menandai adalah perperangan antara Napoleon lawan Inggris. Saat perpindahan Pax Britannica kepada Pax Americana, yang menandai adalah World War II dan juga ya termasuk The Great Depression juga sebelumnya gitu. Dan sekarang juga ada pandemi, dan jika ada Great Depression itu bisa memicu terjadinya perpindahan Pax dari Pax Americana kepada Pax Judaica. Skenario-nya adalah begini yang paling possible. Yang paling possible adalah terjadi inflasi besar-besaran sampai paper money US dollar itu tidak berharga lagi karena terlalu tinggi semua harga barang. Saat inflasi gila-gilaan US dollar sampai tidak berharga lagi, ekonomi akan runtuh. Global institution, financial institution akan
runtuh dan orang akan bingung. Kalau dolar runtuh, dolar menjadi worthless, apa currency yang harus gue pakai ya? Nah inilah lahirnya Pax Judaica alias New World Order alias One World Currency. Karena One World Currency adalah currency yang akan menggantikan hegemoni US dollar saat dia sudah menjadi tidak berharga lagi. Karena apa? Karena sekarang cetak uang berlebihan, karena sekarang juga supply demand hancur-hancuran. Paling nggak kabar baiknya adalah Bill Gates udah bilang bahwa 2022 adalah tahun terakhir COVID. Tahun depan Bill Gates bilang udah normal, kita udah kembali kepada kehidupan tahun 2019. Yang bilang bukannya gua, yang bilang Bill Gates. Ya, kalau Bill Gates bilang, gue percaya gitu. Paling nggak ada span beberapa tahun sebelum akhirnya kita sampai kepada the Great Depression, karena ya kalau kita belajar pada sejarah after pandemi akan ada depression dan skenario-nya mirip. Lagi-lagi kalau kita mau tahu masa depan, kita harus melihat kepada sejarah. Nah, kira-kira apa the one world currency yang akan menggantikan paper money yang paling possible yang berhubungan dengan metaverse? Apa itu? Tentu saja itu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang akan menjadi mata uang pastinya sangat berharga di masa depan. Karena mata uang inilah yang akan mensupport yang namanya metaverse. Dan inilah the one world currency. Cryptocurrency ini ada banyak. Bukan cuma satu gitu ya, ada 4.000-an kali sekarang. Salah satu atau salah sedikit dari cryptocurrency yang ada sekarang itu akan menjadi the currency of the future, akan menjadi currency di dunia nanti saat Pax Judaica memimpin. Kalau kita dengerin narasi-narasi cryptocurrency, sebenarnya kan bagus ya. Cryptocurrency ini dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Dia buat Bitcoin tahun 2008 karena kejadian krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika. Dia buat dengan tujuan untuk the hedge against the bank gitu. Dia buat agar ini decentralized, agar tidak ada whales yang bisa ngontrol mata uang rakyat. Tujuannya sangat baik, luar biasa. Dan bisa dibilang ini seperti cerita Robin Hood, mirip lah. Jadi ada orang baik ngejahatin orang-orang kaya buat diambil duitnya buat dikasih ke rakyat. Mirip kan? Karena Bitcoin ini sangat mengganggu hegemoni bank-bank konvensional. Sampai bank-bank ini semua pada ketar-ketir. Ya, jadi apapun isu yang dilakukan oleh The Fed pasti akan mempengaruhi juga harga-harga kripto. The Fed ini kalau dia mau ngancurin kripto, detik ini juga dia bisa. Tapi yang enggak. Kenapa? Karena ya lagi-lagi semuanya adalah sandiwara. Karena sebenarnya cryptocurrency pun juga dikuasai oleh Illuminati elit global juga. Karena biar bagaimanapun di cryptocurrency itu juga ada whales-nya juga. Meskipun decentralized tapi juga ada bandarnya juga. Tapi kan kita kalau ngeliat cryptocurrency kan sebagai anak muda gitu ya, kita ngeliatnya sebagai Robin Hood banget. Dialah yang akan mengalahkan hegemoni kezoliman Illuminati gitu kurang lebih. Karena semua orang sekarang udah tahu lah soal paper money, udah tahu itu bukan rahasia lagi lah, nggak kayak dulu gitu. Kalau sekarang semua udah tahu paper money itu emang worthless. Tapi sandiwaranya dirubah. Kenapa? Karena Illuminati akan berpikir 100 tahun lebih cepat dibanding kita semua. Kebohongan terbaik adalah kebohongan yang menyelipkan kebenaran. Kalau Anda bikin cryptocurrency yang boleh bikin lo doang, apa bedanya sama mata uang kertas? Kalau lu bikin cryptocurrency dan semua orang boleh masuk, ini kayak Linux gitu, semua orang boleh bikin apapun yang lo mau, ini bener-bener mata uang rakyat. Itu yang didapat dari stigmanya cryptocurrency. Padahal sebenarnya dari 4.000-an tadi hanya akan sedikit yang akan survive, dan yang survive adalah memang yang direstui oleh yang mulia Rothschild. Uang currency itu bukan mata uang negara lagi karena zamannya udah berbeda. Zamannya nanti bukan mata uang negara tapi mata uang, ya bisa dibilang mata uang ada company-nya. Kalau ngomongin cryptocurrency, apa yang paling mendekati konspirasi dari elit global? Itu SRP. SRP merupakan cryptocurrency yang pernah muncul di majalah The Economist tahun 1998 yang tulisannya itu The Rising Phoenix, dan disitu diliatin sebuah tanggal yang merupakan tanggal lahirnya XRP. Jadi bisa dibilang itulah mata uang cryptocurrency yang paling cocok kalau disambungin sama elit global. Dan kita nggak bisa untuk mengalahkan elit global. Dan juga terakhir mengenai kapan datangnya Dajjal, kapan Imam Mahdi, bagaimana Pax selanjutnya, ini semua adalah analisa. Semuanya wallahu a'lam bishawab. The earth and sky. Oh, one world, many stories. One world, many stories. One world, many stories all around the world. In Mexico, they tell about a bird whose name is Coo. She gets some pretty feathers, but she gets in trouble too. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya.
Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Many stories all around the world. Once upon a time, people told stories because they didn't have books or DVDs, no computers and no TVs, so the stories got around by word of mouth. From the east to the west, from the north to the south, from Constantinople to Zanzibar, folks told tales as they traveled afar. The Himalayas, Hawaii, Haiti, Hong Kong, the world's too big for one little song. We gotta keep